sedikit-sedikit ngeritik, sedikit ngerasani yang seperti itu ya. Ada tuh Pak, pasti Nah, tiap divisi pasti ada juga tuh Pak. kalau menurut saya bahwa budaya yang bagus itu bukan dibangun dengan marah-marah, nggak boleh. Iya. Tapi dengan tujuan yang jelas, sistem yang adil, dan penghargaan untuk setiap usaha mereka. Selamat sore saudara-saudaraku. Kembali kita jumpa di acara Cerita Sore. Pada sore hari ini saya kedatangan tamu, seorang laki-laki yang cukup ganteng, cukup keren. Mas Anto, apa kabar? Apa kabar? Baik Bapak, terima kasih. Oke, mungkin ada sesuatu, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan pada sore hari ini. Monggo silakan Mas Anto. Pak Grego, ada yang hilang Pak Wah, dari suatu perusahaan Pak. pagi-pagi sudah kehilangan. Iya, ini menurut saya topik yang saya ungkap nanti adalah luar biasa. Ini Ya. butuh masukan dari Bapak. Yang pertama Bapak, karyawan masuk itu hal biasa Pak. Tapi ada fenomena yang saat ini terjadi adalah hilangnya saling menyapa Pak dalam perusahaan Pak. Jadi seolah-olah karyawan baru, anak muda ketemu dengan senior itu tidak menyapa Pak. Dan itu hilang di perusahaan Pak. Ini mohon masukannya Pak Grego. Pasti Gen Z. Yes, betul Pak. Betul sekali Pak. Ini fenomena Gen Z ya, ternyata efeknya luas sekali ternyata Pak. Ya Pak Anto. Anda tahu militer ya? Militer itu kalau pangkatnya itu di bawahnya, mereka pasti menyapa seniornya. Bukan senior yang menyapa juniornya. Anda tahu hormat militer? Set. Ya. Anda misalnya pangkatnya lebih tinggi dari saya, selamat pagi. Ya. Betul. Ketika tangan Anda belum turun, saya sudah turun, tempeleng saya. Nggak sopan. Dan itu yang terjadi ya Pak. Ya. Oke. Fenomena yang hilangnya budaya menyapa itu bukan sekedar sopan santun sebetulnya ya. Iya Pak, betul Pak. Itu tanda jarak psikologis antar generasi. Mas Anto generasi milenial atau generasi X? X Pak, Wah kebetulan. itu. Kalau X itu nggak jauh sama baby boomer, saya baby boomer. Ya, Hampir sama itu. Tapi sudah mulai ke milenial sampai ke Gen Z itu udah lintas generasi yang agak tajam bedanya. Nah, kalau lihat fenomena itu ya, anak muda itu yang tidak menyapa kepada senior itu sebetulnya bukan kurang ajar, bukan. Tapi karena dia tidak tahu bagaimana caranya mendekat. Maka mulainya gitu ya Pak. caranya mendekat. Karena apa? Kita lihat ya, Gen Z itu dilahirkan itu ketika digitalisasi itu sudah mulai tumbuh. Ya. Mulai dari kecil anak-anak sudah bisa bermain melalui HP. Bahkan orang tua memberikan HP kepada anaknya. Iya, betul. Nah, dari situ kita akan melihat bahwa kedekatan mereka dengan orang tuanya itu mulai dengan jarak. Mereka lebih dekat kepada gadget Teknologi gadgetnya Pak, betul. daripada kepada orang tuanya. Ya, itu fenomenanya terjadi itu. Dan tidak hanya kepada Anda yang lebih senior. Anda lihat amati ya, kalau Gen Z ketemu, berkumpul 5 atau 6 orang itu satu ruangan kelompok, gitu. Satu ruangan, betul. Mereka diam. Asik dengan gadgetnya sendiri. Oh, Tidak ada seperti kita. Kita Gen X, gen baby boomer kalau ketemu ributnya bukan main, ya. HP itu singkirkan. Singkirkan, Pak. kita ngobrol Iya. gitu. Tapi kalau Gen Z enggak. Bahkan saya dekat dengan Mas Anto sama-sama Gen Z-nya. Kalau komunikasi pakai gadget loh. Oh iya. Enggak menyapa, "Hai Anto" dan sebagainya. Kamu kemarin kemana? Enggak pakai gadget. Dia Nggak ke diem. ruangannya gitu Pak, nemui. Tapi terwakilkan dengan gadget itu. Ya, itu budaya yang terbentuk sekarang ini. Karena sekali lagi
dia tidak tahu bagaimana caranya mendekat. Mendekat pada itu caranya gimana, nggak ngerti. Karena kebiasaannya seperti itu. Jadi solusinya ya jangan marah. Oh ya. Tapi bagaimana? Harus membuka pintu komunikasi. Nah, berarti mau tidak mau kita Pak yang jadi untuk memulai Pak ya. Ya. Untuk bisa mengedukasi gitu ya. ada 3 langkah. Oh ada 3 langkah Pak. Yang pertama adalah senior memulai duluan. Wah, ini Ya, baru Pak ini Pak, betul. kalau kita ingin dihormati, mulailah dengan menghormati. Kata-kata itu kata-kata lama. Kata-kata Kalau kunci mau ya, dihormati, Pak. mau dihormati orang, kamu harus menghormati orang. Lebih dari kita Ya. sendiri untuk berhormat. Walaupun kepada junior, walaupun kepada anak muda, ya, sapa dia. Jangan menunggu mereka itu menyapa, tapi kita harus menyapa dulu. Ya, contohnya gampang, selamat pagi, apa kabar hari ini, ada masalah yang perlu kita bicarakan hari ini, misalnya kalau Anda di perusahaan seperti itu. Tujuannya apa? Supaya suasananya cair. Dan kita akan membuka pintu interaksi. Ya, interaksi, 2 arah, 2 way, communication. Nah, yang pertama. Yang kedua apa? Nah, kalau sudah ada begitu, kalau Anda masih menginginkan tegur sapa di dalam perusahaan itu misalnya, atau dalam itu, Anda buat aturan sosial yang jelas dan ringan aja lah. Aturan sosial yang jelas dan ringan. Bukan pemaksaan tapi kebiasaan bersama. Contohnya aturannya begini. Semua orang harus saling menyapa. Semua orang harus memberi salam saat masuk ruangan. Semua rapat dimulai dengan saling sapa. Ini bukan formalitas ya. Ya. Ini apa? Merupakan pijakan budaya. Jadi Mas Anto bisa membuat budaya kecil yang ringan aja. Ya. Saling sapa itu. Bisa kok. Ya. Mulai dari kita ya. Mulai dari kita. Ya. Berarti Karena kita kesampingan ego nih Pak berarti ya Pak. Ya. Dari seorang senior kepada junior ya Pak. nggak boleh. Sekarang begitu nggak boleh. Iya, Pak. Saya juga punya anak yang Gen Z. Sudah beda 3 grade dengan saya. Ya. Ya begitu. Kembali kita Saya sendiri, yang harus Pak. mulai dulu. Betul, Pak. Ya. Ya Anda jangan berpikir yang tidak-tidak. Kalau senior menyapa anak buah itu kok kelihatannya jadi nggak berwibawa. Iya, Enggak. iya Pak, itu benar Pak. Ya. Benar sekali Pak. Karena sapaan Enggak itu juga, gratis kok. Oh, Ya. iya. Tapi efeknya membuat kantor Anda itu merasa hidup. Itu yang kedua. Ya, buat budaya. Saling menyapa itu tadi. Lalu yang ketiga, Anda harus bisa membangun rasa aman untuk berbicara. Ya. Membangun rasa aman untuk berbicara. Ya. Karena banyak Gen Z itu menutup diri. Karena takut salah sebetulnya itu. Ya, mau bicara itu takut. Nah, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut senior itu akan membantu. Tidak apa salah. Kamu ngomong salah nggak apa-apa. Yang penting itu kita mau belajar terus, ya. Bukan mempermalukan, tetapi menuntun mereka. Nah, Mas Anto bisa berkata, kalau ada kesulitan misalnya, datang saja. Kita cari jalan bersama yang lebih baik bagaimana itu. Nah, ketika Anda mengatakan demikian, mereka itu merasa bahwa aman. Tidak apa-apa sama Ranto. Dengan demikian mereka mulai lebih terbuka. Oh, mulai membuka diri. Ya, lebih berani untuk bertanya. Target yang terakhir adalah lebih mudah untuk menyapa. Jadi gitu ya. Jadi ya, gitu ya. Jadi tinggalkan egomu bahwa senior harus dihormati. Enggak, kamu hormati dulu. Yang penting kan tujuannya tercapai. Komunikasinya bisa two way communication dengan bagus. Nah, jadi ringkas ceritanya begini. Cara menghadapi hilangnya budaya menyapa itu, yaitu dengan cara senior menyapa duluan.
buat aturan sosial yang sederhana dan ciptakan rasa aman untuk berbicara. Bukan kekuatan ya, bukan kemarahan, tetapi keteladanan dan kehangatan dari seorang senior. Jadi saya tambahin lagi, kok belum puas saya. Budaya menyapa itu bukan basa-basi ya, itu soal kehadiran. Ketika kita saling menyapa, maka kita akan memberi pesan yang sederhana. Aku melihat kamu, kamu bagian dari kita. Dan itulah yang membuat kantor menjadi second home bagi mereka, rumah kedua bagi mereka. Hasil akhirnya kita adalah keluarga. Nah, iya betul sekali Pak. Itu ya. Iya, luar biasa Pak. Nah ini ada satu lagi Pak Grigo yang hilang adalah sebenarnya kita sejak awal tuh memang dididik oleh para senior. Dan para senior ini kebetulan sudah mendidik kita untuk memberikan yang terbaik buat perusahaan Pak. Namun kadang-kadang itu masih ada juga yang teman-teman itu masih menganggap bahwa ini adalah saya atau bekerja atas nama individu Pak. Atau yang lebih luas lagi ini divisi kami gitu. Sehingga walaupun kita dididik untuk bisa all out untuk bekerja di perusahaan, tapi ada beberapa yang masih menganggap individu. Jadi kadang-kadang ini gimana? Oh enggak, ini bukan saya. Ego bukan ya, ketemu ego. saya. Iya. Dan ada lagi, oh itu bukan divisi kami, itu divisi sana. Sehingga ini terjadi hal yang menurut saya hilangnya adalah bagaimana ya kalau kita bekerja ya atas nama perusahaan. Nah itu Pak, yang fenomena yang terjadi juga Pak saat ini Pak. Itu Pak. Mohon tanggapannya Pak. Sebetulnya itu fenomena yang besar yang sedang terjadi di banyak perusahaan. Bukan hanya di perusahaan Anda, tapi saya banyak teman itu fenomenanya sama. Ya, egonya tinggi. Tinggi sekali. Jadi saya sering ngomong dengan bahasa Jawa, butuhe dhewe gitu loh. Oh, itu benar. Ya, butuhe dhewe. Jadi tanpa menghiraukan orang lain. Aku mau apa-apa, pokoknya butuhnya sendiri gitu lah. Ya. Nah, sense of belonging hilang. Melu handar beninya hilang. Betul, Yang jadi seperti Pak. itu. Betul, handar beni itu. Ya, betul Pak. Ya, itu. Jadi memang seperti Kanda, dulu kami diajari para senior untuk diajarkan kerja itu untuk perusahaan, gitu kan ya. Saya sama sih, ya. Oleh karena itu kita harus memberikan yang terbaik. Tapi generasi sekarang itu berbeda, mereka bekerja untuk dirinya sendiri seperti yang katakan itu ya. Nah, kita tidak bisa menyalahkan sebetulnya. Karena pola pikir mereka itu dibentuk oleh zaman yang serba cepat dan tidak pasti. Sekarang itu ketidakpastiannya kan tinggi. Nah, menurut saya ada beberapa penyebab utama ya. Mengapa rasa memiliki itu hilang. Karena apa? Junior itu tidak melihat masa depan yang jelas. Mereka tidak melihat masa depan yang jelas itu apa. Ini arah perusahaannya ke depan seperti apa gitu belum jelas gitu. Tidak hanya arah perusahaan, dirinya sendiri itu aku bekerja itu mau apa itu kadang-kadang juga nggak tahu kok. Oh. Temannya kerja juga ikut-ikut kerja seperti itu. Hanya sebatas itu aja. Ya, itu yang pertama ya, fenomena. Nah sebetulnya generasi yang sekarang ini, yang generasi junior itu ingin kejelasan. Sebetulnya kalau saya bekerja itu bagaimana toh masa depan karirnya itu bagaimana toh. Jenjang jabatannya itu bagaimana toh. Apresiasinya itu bagaimana toh. Itu harus Anda jelaskan. Ya. Jika ini tidak terlihat oleh mereka otomatis kerjanya hanya untuk dirinya sendiri. Yang terjadi seperti itu. Ya. Betul. Ya. Individualis gitu Pak. Ya, dia enggak ada kejelasan masa depan karirnya bagaimana, tentang jabatannya bagaimana, atau ada apresiasi enggak di sini. Apresiasi ya, macam-macam itu. Penghargaan betul. Ya. Nah, yang kedua memang perusahaan saat sekarang ini terlalu fokus pada hal-hal yang serius, yaitu apa? Target. Kamu harus bisa menjual sekian kalau di pasar ya.
target produksi ya kamu harus deadline-nya tanggal sekian. Semuanya serba target yang seperti itu. Nah, kurang pada apa? Kurang pada maknanya. Terutama relationship terhadap karyawan itu masih kurang. Jadi kadang-kadang karyawan dianggap sebagai robot atau karyawan dianggap sebagai mesin. Ketika dipencet tombolnya itu akan jalan diri sendiri. Iya, betul Pak. Ya, Iya betul. mesin kan tidak punya perasaan. Perasaan. Ya, mau pakai mesin cepret gitu sudah bisa dihitung 1 jam 10.000 bisa. Targetnya 10.000, tinggal ngatur toh speednya. Iya. Ya, dibikin 10.000 bisa, dibikin 3.000 bisa. Tapi kalau manusia nggak bisa dipencet tombolnya, karena manusia itu punya rasa. Manusia itu punya hati. Ya, ketika hatinya itu tidak tersentuh, ya otomatis slowly Ngalir gitu aja ya Pak. Iya. Jadi kalau sudah hatinya tersentuh, apalagi kalau sudah mempunyai rasa melu handarbani itu tadi, tanpa diperintah pun sudah jalan. Tanpa suruh membantu sudah membantu. Itu otomatis. Karena mereka merasa bahwa perusahaan itu adalah milik saya juga. Saya ikut memiliki. Iya betul. Dan mereka bekerja di perusahaan itu sebagai di rumahnya yang kedua. Di second home itu tadi. Nah, anak muda yang sekarang ini perlu dikasih tahu mengapa pekerjaan ini penting. Ya, kalau tidak diberi makna, ya, atas pekerjaan itu mereka bekerja hanya untuk menyelesaikan tugasnya saja. Seperti kata Anda sih, bukan untuk berkarya. Saya tugasnya ini loh 1, 2 sampai 9 misalnya. Ya sudah saya bekerja itu ya. Mbok tolong ini ada 10, 11 dan 12 ini. Itu bukan bagian saya. Oh iya, betul. Dia akan mengatakan demikian. Pokoknya apa yang menjadi tugasnya dia sesuai bidangnya dia sudah dia kerjakan, selesai. Udah. Habis itu apa? Istirahat. Temannya yang sebelah punya pekerjaan yang sangat sibuk sampai sampai ngelembur dan sebagainya, nggak mau tahu dia. Itu lu gue gitu loh ngomongnya gitu. Lihatnya pada lembur dia kan pulang. Ya, karena hanya menyelesaikan tugas, bukan berkarya istilah saya, berkarya. Kalau melu handarbani tadi ya tak bantulah gitu dengan senang hati. Ayo bareng-bareng kerjakan gitu Pak. Iya betul. Nah, itu yang kedua tadi. Yang ketiga adalah kurangnya hubungan emosional dengan perusahaan. Nah, pada waktu dulu ya, kita ngomongnya dulu ya, kita itu kan selalu dekat dengan pemimpin. Betul sekali Pak. Nah, ada figurnya, ada teladannya itu kelihatan. Sekarang itu interaksi itu hanya lewat layar. Lewat WA, bener nggak? Betul. Lewat Zoom. Maka keterikatan pun berkurang ya. Interaksinya kan beda. Ini sekali lagi orang tuh punya rasa. Kalau Anda ngomong sama telepon kan beda kan. Beda Pak, udah beda. Makanya budaya Jawa itu Pak kula badhe sowan gitu ya. Itu dalam banget tuh maknanya. Ya, kalau sowan itu kan harus itu satu kehormatan gitu. Karena anak sekarang ngapain sana di WA aja cukup lah. Enggak perlu sowan-sowanan segala gitu. Iya. Kan begitu yang terjadi ya itu. Nah, itu interaksinya kurang bagus. Jadi solusinya bagaimana itu? Yang pertama, pemimpin itu harus hadir. Bukan hanya sekedar memberi perintah saja. Ya, ketika pemimpin itu hadir, menyapa dan bahkan memberikan contoh, maka rasa memiliki itu tumbuh. Yang pertama. Ya, targetnya adalah dia supaya mempunyai rasa memiliki. Itu yang pertama. Hadirlah Anda. Yang saya maksud hadir itu begini. Anda kadang-kadang sampai rumah hadir. Ketemu anak, ketemu istri. Betul. Tiba ya duduknya jejer-jejer gini bareng-bareng begitu. Betul. Tapi ketika Anda hadir di situ, apakah hati dan pikiran Anda ada di situ enggak? Jangan-jangan Anda hadir di sini tapi pikirannya melayang-layang pekerjaan saya tadi belum selesai. Saya punya tugas yang belum selesai, saya harus punya PR yang begini. Besok harus apa? Gitu. Besok harus apa? Iya. Atau mungkin Anda melihat YouTube atau
sibuk Medsos. olahraga jempol, itu bukan kehadiran di situ. Betul, Pak. Betul. Walaupun ada fisiknya di situ ya. Iya, itu bukan fisiknya sih ada, Iya. tapi pikirannya kemana-mana. Nah, yang saya maksudkan hadir itu tadi, ya komunikasi, ya non formal, Nonformal. ya. Kamu ada apa sih kok kelihatannya bermuram duja hari ini, kenapa? Dalam banget. Dari Pak. sosok-sosok Iya, yang seperti itu kamu perhatikan, Iya. wah, dia akan mengatakan, wah, Mas Anto ini adalah pemimpin saya yang bisa mengayomi saya, ya, menghibur saya ketika saya merasa ada duka di hati saya. Itu akan menjadi teringat terus, jadi memorable experience-nya dia itu. Iya. Secara emosional juga dapat sekali. Ya, hal itu akan menimbulkan melu handarbeni, tadi akan tumbuh. Lalu yang kedua adalah tunjukkan bahwa makna pekerjaan mereka. Tunjukkan makna pekerjaan mereka. Katakan apa yang kamu kerjakan itu membuat perusahaan itu bisa hidup loh. Kalau nggak ada kamu, ini perusahaan ini nggak hidup loh. Wih, artinya ada peran pentingnya. Peran pentingnya bahwa dia bekerja di situ itu berperan. Tidak hanya sekedar bekerja, tapi berperan untuk menghidupi perusahaan. Dan kerjamu itu berdampak untuk banyak orang kalau perusahaan hidup itu. Ya, maka dengan makna yang jelas yang kamu katakan tadi, dia juga akan menciptakan loyalitas. Tumbuhlah, Pak. Tumbuhlah. Kalau tadi melu handarbani, sekarang loyalitas itu akan tumbuh. Hargailah. Walaupun pekerjaan kontribusinya hanya kecil, kamu patut menghargai mereka. Karena itu berguna bagi perusahaan. Satu lagi, kamu harus bisa membangun budaya kolaboratif. Nah, bukan silo divisi. Maksudnya apa? Silo divisi itu marketing jalan sendiri, kemudian finance jalan sendiri, operasional jalan sendiri, sehingga informasi tidak mengalir di situ. Nah, bukan silo divisi, tapi ajak lintas divisi, yaitu bekerja bersama antar divisi. Berkolaborasi. Ya. Karena ketika orang merasa menjadi bagian dari tim yang besar, maka rasa memiliki itu akan muncul kembali. Ya, jadi generasi itu boleh berubah, Mas Anto. Betul. Ya, setiap saat pasti generasi berubah. Setelah Gen Z nanti ada Gen Alpha. Berarti beda lagi tadi. Ya, beda lagi. Wah, itu yang harus kita. Ya, generasi boleh berubah ya, tapi nilai tidak. Nilainya tidak boleh berubah. Rasa memiliki itu tidak muncul dari aturan, tetapi dari keteladanan pemimpin dan hubungan emosional yang ada di dalam perusahaan. Itu akan muncul, ya. Nah, kalau itu dibangun, kalau Anda bisa membangun itu tadi, maka anak muda pun akan bekerja bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk perusahaannya. Ya, kolaborasi. Nah, ini luar biasa. Seandainya semua karyawan bisa mengetahui apa yang menjadi solusi Pak Edi, saya rasa perusahaan akan semakin berkembang, Pak. Amin. Ada lagi, Pak? Mas Anto nanti yang mempeloporinya itu. Siapa, Pak? Ada lagi, Pak, yang mungkin hilang, Pak. Jadi ada kata yang lebih tepat itu kalau di bahasa Jawa tuh adol. Atau kalau bahasa gitu kayak berdagang, Pak. Jadi karyawan itu berdagang dengan perusahaan. Ibaratnya kalau yang saat ini itu misalkan seorang karyawan itu sudah diberi porsi untuk nilai 100. Tapi dari nilai 100 yang sudah diberikan itu hanya memberikan 75. Nah, dia akan memberikan tambahan, Pak, hingga 85. Kontribusinya maksudnya ya? Iya, kontribusinya, Pak. Kalau sudah ada tambahan juga,
dari perusahaan ke karyawan, Pak. Ini fenomena yang terjadi, Pak. Dan saya ada beberapa teman yang melaksanakan itu. Ibaratnya di kerja dia Pak Diego, jadi dia, oh ini saya sudah dikasih segini. Berarti kalau sudah sekali segini, ya sudah. Tapi sebenarnya dia bisa 100 hingga 120, Pak. Berdagang, Pak. Itu yang terjadi, Pak. Menurut Bapak seperti apa fenomena ini, Pak? Ya, itu hubungannya dengan loyalitas ya, sebetulnya seperti itu ya. Agak panjang tapi saya singkat saja. Kalau kita bicara masalah loyalitas, ada 3 tipe loyalitas itu. Yang pertama itu misalnya si A itu masuk ke perusahaan saya itu, nah, dia masuk itu loyalitasnya itu dibangun dengan hati. Ya, dibangun dengan hati. Jadi biasanya orang-orang itu karena dia tidak bisa menyumbangkan kontribusinya yang baik kepada perusahaan. Ya. Dia tidak bisa membuat kreativitas atau inovasi atau ide-ide yang bisa meningkatkan perusahaan. Betul. Dia hanya menyumbangkan loyalitasnya. Bisanya menyumbangkan loyalitasnya. Ya. Ya, orang-orang yang begitu itu langka sekarang. Ya, langka. Ya, kalau di era saya memimpin dulu masih banyak orang-orang yang loyalitasnya itu benar-benar dengan hati. Bahasa kerennya adalah pejah gesang derek Pak Grigo. Ya, hidup mati saya tetap ikut Pak Grigo. Ya. Itu loyalitasnya besar. Besar. Tapi biasanya orang-orang yang seperti itu tuh ya nggak bisa ditingkatkan yang lebih tinggi lagi. Itu yang pertama, loyal karena dengan hati. Lalu yang kedua, itu adalah loyal karena transaksional. Wah ini. Transaksional. Apa ini? Jadi seperti yang Anda katakan tadi. Oh iya, berdagang tadi. Kalau saya digaji 100, saya akan memberikan Anda 75. Tapi kayak saya digaji 150, mungkin saya akan bisa ngasih Anda 125. Seperti itu. Ya. Betul, Pak. Nah, transaksional seperti itu. Ya, apa itu jelek? Tidak. Menurut saya. Biasanya orang-orang itu adalah orang-orang profesional. Orang profesional itu kan mudah meloncat dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Iya, betul. Karena apa? Mereka sudah merasa bahwa saya itu kontribusinya dengan perusahaan A itu sudah cukup. Jadi kalau saya digaji 100 juta, ya kontribusi saya seperti itu. Ketika perusahaan tidak tahu saya bahwa saya bisa kontribusi lebih dari itu, kalau perusahaan tidak menghargai, saya akan pindah. Oh gitu Pak, betul sekali. Itu tipe transaksional. Jadi loyalitas itu bisa dibeli. Ya, betul. Karena dia punya satu hal, dia punya power. Dia punya power. Punya kemampuan yang lebih. Oh iya, kemampuan lebih. Ya. Sehingga dia berdagang karena punya kemampuannya. Ya. Lalu yang ketiga adalah mereka loyalnya itu karena nyaman. Sudah nyaman dengan teman-teman, sudah nyaman dengan lingkungan, sudah nyaman dengan pemimpinnya dan sebagainya. Udahlah, saya tidak pindah-pindah lah karena kerja di sini nyaman. Belum tentu nanti saya kalau pindah ke tempat lain itu lebih nyaman dari yang sekarang ini. Loyalnya karena nyaman, bukan dengan hati. Kenapa kok saya bilang bukan dengan hati? Tapi kalau ada perusahaan lain atau organisasi lain yang bisa menjamin kenyamanannya lebih, dia akan pindah. Tipe yang ketiga ini tidak berpikir masalah upah, tapi nyaman. Tapi nyamannya. Apalagi yang pertama. Yang pertama itu misalnya saya nggak punya uang, kamu tak gaji separuh dulu ya, karena ini lagi nggak punya duit itu. Nggak masalah Pak, nggak masalah gitu. Orang yang pertama itu tadi. Loyal. Kalau yang ketiga ini hati-hati yang seperti itu. Nah, yang seperti Anda katakan tadi itu adalah tipe transaksional. Oh iya, yang kedua tadi. Yang transaksional. Ada yang tipe seperti itu. Nah, apakah kalau ditanya 1, 2, 3 mana yang paling bagus? Semuanya bagus. Ketika kita bisa mempekerjakan mereka tepat pada the man behind the gun. Ya, kalau kita bisa menerapkan itu,
itu semuanya bagus. Karena kita nggak bisa hidup dengan orang yang loyal-loyal saja, nggak bisa berkembang. Betul. Kalau yang tipe yang satu tadi, nggak bisa berkembang kita. Saya butuh orang tipe transisional. Yang punya power, yang punya kemampuan lebih yang di situ. Nah, itu ya. Ada ambil sisi positif yang kita bisa ambil dari beberapa tipe tadi. Ya, jadi itulah itu yang perlu Anda ketahui ya. Jadi Anda bisa memberikan begini, berikan tujuannya. Ya, berikan tujuan bukan perintah ya. Bukan perintah. Karena karyawan tidak bergerak karena hanya disuruh. Mereka harus paham tujuannya itu apa. Iya, betul. Ya, walaupun transaksional kasih tujuan yang jelas. Iya. Nah, gini misalnya, kalau penjualannya itu naik, maka perusahaan itu mendapatkan keuntungan yang lebih. Kalau perusahaan itu mendapatkan keuntungan lebih, maka bonus kita juga akan lebih. Kan gitu ya. Nah, yuk kita kerjakan produk ini, yuk kita akan kerjakan penjualan ini. Ya, agar banyak dibeli konsumen. Nah, begitu karyawan itu mengerti tujuannya, biasanya mereka lebih semangat kok. Gitu. Ya kasih motivasi, kasih betul. Tujuan yang jelas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yaitu Anda harus bisa membuat aturan kerja yang jelas. Aturan yang jelas itu apa? Bukan kira-kira ya, bukan by perasaan, bukan ya. Kita tinggal bilang kok, targetmu minggu ini adalah sekian rupiah misalnya kalau beli penjualan. Kalau tercapai, ada apresiasinya loh. Wah itu. Tapi kalau tidak tercapai ya, mari kita evaluasi. Nah itu baru tegas dan adil. Ya, kinerjanya supaya terukur yang seperti itu. Lalu yang ketiga, Anda harus juga menghargai yang rajin. Menghargai yang rajin. Iya. Dan edukasi. Yang mereka yang kerjanya pasif aja. Oh iya. Yang tidak, yang pasif. Pasif. Ya. Nah ini penting karena apa? Yang rajin itu harus terlihat untung. Nah yang pasif harus terlihat rugi. Gitu loh. Oh iya. Kalau kamu rajin loh ini keuntungannya seperti ini. Kalau kamu pasif seperti itu ya kamu rugi kan. Ditunjukkan ya, berarti gitu. Ditunjukkan itu. Lah kalau semuanya saja, semua akan pas-pasan. Jadi begini, ada seorang yang rajin, ada yang sekarang yang malas. Tapi penghargaannya sama semua. Ya pilih yang rajin jadi malas. Bener nggak? Betul. Jadi malah jadi suatu ada gap juga antara yang ini rajin dan tidak karena sama-sama dapatnya. Gitu. Saya rajin sama malas, hasilnya sama kok. Ya ngapain rajin-rajin? Yang dapat bukan saya, yang dapat perusahaan aja kok. Ngapain suruh rajin? Nah itu harus kamu tunjukkan yang seperti itu. Ya yang perform bagus diberi kepercayaan, yang performnya lemah coaching one by one. Nah, Anda harus bisa coaching itu ya. Jadi kalau menurut saya bahwa budaya yang bagus itu bukan dibangun dengan marah-marah, nggak boleh. Tapi dengan tujuan yang jelas, sistem yang adil, dan penghargaan untuk setiap usaha mereka. Gitu Mas Anto. Siap. Ya. Ingat-ingat loyalitas hati itu penting sekali itu untuk jangan Anda merasa. Siap, Pak. Ya biasanya kalau baby boomer istilahnya ngedoli tadi ya. Iya, Pak. Masih nggak suka gitu, nggak suka. Betul. Gitu ya. Iya. Ya kita nggak salahkan, memang zaman sudah berubah. Betul, Pak. Nah ada lagi Pak yang hilang Pak, itu inisiatif kerja Pak. Ini juga hilang Pak. Jadi kadang-kadang tuh sebenarnya kita tahu ini bisa semua orang memberikan kontribusi. Tapi saya tahu mereka tuh punya kapabilitas, punya kemampuan, punya pengetahuan, punya wawasan, tapi dalam suatu forum yang memang ada problematika itu tidak punya inisiatif untuk memberikan ide atau masukan Pak. Itu ada di fenomena saat ini Pak. Bagaimana itu Pak? Menumbuhkan inisiatif kerja Pak. Ya masalahnya itu adalah mental tanggung jawab yang sempit menurut saya itu ya. Mental orang hanya mau melakukan pekerjaan sendiri, tidak perlu terhadap kebutuhan timnya.
Akibatnya apa? Kerjanya juga lambat kan? Iya. Banyak kekecewaan dan tidak ada semangat kepemilikan seperti Melu Handarbeni tadi. Iya. Jadi menurut saya ada 3 langkah solusinya. Yang pertama adalah biasanya orang semuanya anak-anak sekarang itu mengandalkan job desk. Iya. Pekerjaan saya apa toh? Job desk saya apa toh? Betul. Nah, jelaskan bahwa job desk itu hanya pagar minimum. Pagar minimum maksudnya apa? Bukan pagar maksimum. Bahwa job desk itu batas bawah, bukan batas atas. Yang dibayar perusahaan itu minimal 100%. Kalau hanya 7% itu merugikan semua. Jadi Anda harus kasihkan job desk itu batas minimumnya sekian loh. Oh iya. Kamu harus bisa lebih dari itu, bukan harus dikurangin, Oh iya. tapi harus dilebihin dari itu. Nah, karyawan itu harus paham benar bahwa inisiatif itu bagian dari profesionalisme. Ya, anak sekarang kalau disinggung profesionalisme akan tergerak artinya, wah berarti saya belum profesional ini. Masih bergerak pada batas bawah. Ya, standar bawah itu standar itu. Sekali. Job desk itu kan standar itu. Iya, standar, Pak. Ya. Iya. Pengembangannya bisa itu gitu loh. Kalau Anda lebih profesional maka batas bawah itu bisa ditingkatkan. Lalu yang kedua adalah mereka itu butuh pengakuan, butuh pujian ya. Ya. Nah, Anda jangan lupa memuji perilaku yang kita inginkan kalau ada karyawan yang mau membantu. Oh. Walaupun bukan tugasnya. Ya, tadi. Ya. Betul. Anda harus bangun. Wah, ucapan terima kasih, kalimatnya sederhana misalnya. Terima kasih Kak Rina misalnya, tadi sudah mau membantu tim yang lain. Luar biasa. Nah, Gitu ya. luar biasa. Terima kasih banget. Iya. Ya. Nah, ini contoh sikap pemilik perusahaan yang efektif gitu yang seperti itu. Efeknya akan besar Buat karyawan, Pak. buat karyawan. Nanti yang lain akan ikut-ikut membantu. Budayanya akan berubah pelan-pelan, tapi pasti yang seperti itu. Ya, itu perlu pujian itu walaupun hanya dengan kata-kata, tapi menggugah semangat mereka untuk lebih banyak berkontribusi walaupun bukan pekerjaannya. Ya, nah, Anda harus juga bagaimana sih cara memperkuat rasa memiliki itu tadi, ya. Karyawan itu pasif seperti yang Anda kata tadi, ya. Karena merasa ini bukan perusahaan saya. Karena pasif, maka tugas pemimpin adalah ajaklah bicara mereka. Ajak ikut rapat. Jelaskan visinya apa saja. Kalau perusahaan itu maju, semua ikut naik. Kalau perusahaan turun, semuanya ikut susah. Betul. Visinya kan gitu ya. Ya, betul. Nah, maka budaya inisiatif itu akan tumbuh ketika orang merasa bahwa saya adalah bagian dari tempat ini. Saya adalah bagian dari perusahaan ini. Nah, inisiatif itu tidak lahir dari perintah, tapi dari rasa memiliki. Ya, oleh karena itu kewajibannya adalah bangun budaya saling membantu. Puji yang mau bergerak dan ingatkan bahwa kerja tim adalah dasar dari kemenangan. Luar biasa. Ini semakin lama saya semakin ternyuh Pak. Karena memang beberapa fenomena itu ada dan jawaban Bapak itu dari saya itu out of the box. Jadi di luar pemikiran saya. Ternyata luar biasa Pak Gigu. Satu lagi Pak yang jadi fenomena Pak. Dan kebetulan karena saya di Geng X, maka kebetulan yang terjadi adalah kaderisasi Pak. Wah ini benar Pak. Dan saya merasa itu gapnya terlalu jauh antara para senior yang mungkin saat ini sudah mau menghadapi pensiun Pak, purna tugas Pak. Dengan saya dan saya dengan bawahan atau mungkin lebih adik-adik di perusahaan. Dan itu kelihatannya ada belum adanya transformasi mungkin ke knowledge atau wawasan yang sehingga gapnya terlalu jauh Pak. Itu kaderisasi kan menurut kita. Menurut Bapak mungkin bisa dibantu seperti apa Pak? Saya tahu ini masalah besar di banyak perusahaan ya. Betul sekali. Ya. Betul.
Karena apa? Ya. Selama bertahun-tahun ini kita sibuk berpikir fokus untuk mengejar hasil. Perusahaan terutama manajemen. Target, Pak. Target untuk mengejar hasil. Baik target penjualan atau operasionalnya atau proyek dan sebagainya. Kita sibuk bagaimana supaya kita mendapatkan proyek. Sibuk targetnya supaya tercapai itu bagaimana. Mereka lupa bahwa orang itu semakin lama semakin tua. Produktivitasnya akan berkurang. Pada suatu saat mereka akan pensiun, itu lupa memikirkan itu. Yang dipikirkan target terus ya seperti itu. Nah, oleh karena itu mereka lupa menyiapkan orang yang akan menggantikan. Betul sekali. Ya. Nah, akibatnya apa? Ketika senior itu pensiun atau pindah atau ada yang tidak siap untuk dinaikkan itu, kacau itu nanti. Ya. Berat kapal di limbung, Pak. Limbung ya. Jadi solusinya adalah kaderisasi itu harus menjadi budaya bukan sebagai proyek. Ya seperti itu. Dibudayakan bahwa selalu ada yang namanya kaderisasi. Gitu. Nah, tidak banyak kok. Pilih satu atau dua orang saja yang terbaik di setiap divisi. Ya. Nah itu Pak, betul. Setiap divisi harus ada satu atau dua orang yang pilih yang terbaik. Ya. Kaderisasi itu sebetulnya nggak perlu banyak. Karena kaderisasi itu biasanya yang di atas-atas ya. Middle management ke atas. Betul. Kalau yang di bawah itu gampang carinya. Ya. Kaderisasi itu tidak perlu banyak dan tidak perlu butuh teori yang macam-macam. Ya. Kita cukup memilih orang yang mau belajar yang penting ya. Mau belajar. Anda dapat tipe loyal yang nomor 3 tadi itu nyaman. Nyaman. Itu kalau mau belajar itu bisa ditingkatkan loh itu ya. Ya. Tapi biasanya kalau yang nomor 1 sudah pas-pasan. Loyal nomor 1 tadi yang dengan hati itu pas-pasan. Yang 3 itu masih bisa ditingkatkan bila mana dia mau belajar. Tidak hanya belajar saja, punya etika yang baik. Itu. Ya. Bukan hanya tukang mengkritik. Itu membosankan kalau dikit-dikit ngeritik, sedikit ngerasani yang seperti itu ya. Ada tuh Pak, pasti tiap divisi pasti ada juga tuh Pak. Makanya cari orang yang mau belajar, yang punya etika baik, yang tidak sebagai tukang kritik saja. Nah, dan Anda harus mulai menyiapkan orang yang berkarakter bagus. Attitude, karakter bagus. Karena itu tidak bisa dibeli. Ya. Itu susah. Kalau orang bodoh itu diajari supaya pinter bisa. Orang nggak mampu jadi mampu itu bisa. Tapi kalau karakter susah. Ya, kalau sudah karakternya nggak bagus itu susah. Ya, itu psikolog bukan kita. Itu kelihatannya juga nyarinya susah juga tuh Pak, punya karakter bagus yang sesuai dengan perusahaan. Ya, gitu. Harusnya enggak susah sih, banyak yang bagus. Ya, cuma belum kelihatan, belum dibina. Ya. Secara potensi ada. Ada. Tinggal dikembangkan saja. Secara logika lebih banyak orang yang baik daripada yang jelek kan gitu loh. Kalau yang sudah jelek mesti dikeluarin dari perusahaan. Ya. Pak. Jadi yang tadi ya karakter bagus itu kalau di dalam perusahaan ya loyalitas, ya melu handarbeni dan sebagainya itu yang itu lah. Kalau sudah itu sudah menancap di hati mereka, itu tinggal membina kok. Tinggal meningkatkan itu. Nah, kaderisasi itu dicoba untuk diberikan kepercayaan yang bertahap. Ya, orang itu tidak bisa tumbuh kalau semua dikerjakan bos biasanya. Contoh sederhana. Biasanya orang-orang yang tidak bisa menjadi pemimpin itu tidak percaya pada anak buahnya. Ya, akhirnya semuanya pengennya dikerjakan sendiri. Wah, kalau dikerjakan kamu enggak. Nanti malah merepotkan saya. Udah deh, saya kerjakan sendiri loh. Kenapa Pak? Apa kurang percaya? Kurang percaya. Ya. Ada kan teman-teman Anda yang wah, nek tak kayak antok malah jadi rusak. Ada Pak. Bahaya Pak itu. Ya seperti itu kan orang enggak percaya. Padahal seorang pemimpin itu salah satu faktor ya, itu mendelegasikan tugas kepada bawahannya. Bila mana dia nggak bisa mendelegasikan tugas, nggak mungkin dia akan kerjakan sendiri. Iya, betul sekali, Pak. Ya. Berarti kita berikan kesempatan, Pak. Iya, kita bukan dokter ya. Ya. Kalau dokter kan
sukanya dengan dokter Anto itu, mau pindah ke dokter lain kan enggak suka. Iya, nggak suka. Jadi selama hidup dokter itu tidak bisa mendelegasikan pada orang lain. Karena sudah terbiasa, Pak. Iya. Iya. Jadi kalau saya kan bisa mendelegasikan kepada orang. Ya, saya orang bisnis kan. Saya nggak bisa nambah perusahaan kalau saya tidak bisa mendelegasikan pada orang lain kan gitu ya. Betul, betul. Nah, itu yang penting. Ya. Lalu yang ketiga adalah berikan apresiasi di depan. Koreksinya di belakang. Gitu loh. Oh iya. Jadi dicoba dulu. Kalau enggak mau dicoba, kalau membuat kaderisasi itu kan, kalau enggak ada orang yang bisa dikader untuk menggantikan ini ya. Karena itu apresiasinya di belakang. Kalau bila mana kamu sudah menunjukkan prestasi, lah baru dikasih apresiasi. Sekarang begini. Ya. Saya kasih contoh. Kalau Anda Mas Santo. Iya. Ya, Pak. Kamu menunjukkan prestasi dulu. Kalau prestasimu bagus, baru saya naikkan gajinya. Yang pertama. Atau kamu tak kasih gaji sekian. Tapi kamu harus bisa menunjukkan prestasinya dengan ukuran sekian. Ya. Ngerti ya? Iya. Nah, orang lama ngomong, kamu tunjukkan prestasi dulu dong. Kalau kamu belum tunjukkan prestasi, masa aku mau gaji sekian? Iya, Pak. Nah gitu kan. Iya, betul, sekarang Pak. dibalik. Itu maksudnya apresiasi di depan. Seperti yang saya katakan tadi. Iya. Yuk kamu tak gaji sekian. Ya. Tapi dengan syaratnya bla 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 bla. Ya. Oh, di depan itu berarti, Ya. Pak. Kalau kamu nggak bisa 1 sampai 10 misalnya. Kasih gaji 10 juta misalnya, 20 juta atau 100 juta. Ya. Kamu harus ada syaratnya kamu bisa 1, 2 sampai 10. Ya. Itu apresiasi di depan. Kalau kamu nggak bisa, wah kamu nggak layak. Tapi yang sekarang ini, tunjukkan prestasinya dulu tanpa ditunjukkan 1 sampai 10 tadi. Oh. Ya nggak ngerti. Betul. Nggak ngerti. Ini terus terang fenomena baru ini, Pak. Betul sekali, Pak, apa yang disampaikan Bapak. Oh gitu, Pak, betul. Kamu nggak akan punya kader. Iya. Yo, jadi tunjukkan kamu tak gaji 100 juta. Tapi kamu harus bisa 1 sampai 10. Kalau hanya 1 sampai 3 belum cukup. Itu bukan 100 juta, itu baru 2 juta UMR. Kan cuma bisa 3 aja soalnya, iya, gitu ya, Pak. gitu loh. Ya, pemimpin kaderisasi gitu. Sebetulnya potensinya ada sih. Cuma pemimpin ini tidak melihat. Itu. Dan kadang tidak dibimbing mungkin, Pak ya. Ya, seperti itu. Jadi kader itu merasa apa? Kalau Anda kasih apresiasi yang seperti di depan tadi, merasa mereka itu didukung, mereka merasa itu dilindungi, bukan dicari-cari masalahnya. Dari situlah kepercayaan akan tumbuh. Dan mereka apa? Akan lebih semangat. Oh iya. Cita-cita dan harapan untuk meraih tadi akan lebih semangat lagi, Pak. Semangat lagi. Itu loh. Luar biasa, Pak. Ini saya terus terang ini menyampaikan 5 fenomena ini dan diberikan jawaban dari Pak Grego yang menurut saya luar biasa. Jadi jauh dari pemikiran saya, Pak. Ternyata membuka wawasan di mana hal-hal yang solusi yang Bapak sampaikan ini menjadi hal baru buat saya. Dan saya rasa nih kalau semua karyawan muda, senior, junior itu semuanya pasti sangat-sangat membutuhkan apa yang menjadi solusi dari Pak Grego. Terakhir kata saya, bahwa kaderisasi itu bukan mencari orang yang sempurna. Tapi kaderisasi itu adalah menyiapkan orang yang bisa untuk menjadi luar biasa. Luar biasa juga jawaban, Pak. Gitu ya, ingat yang seperti itu. Ya, Pak. Kita tidak mencari orang yang sempurna, tapi kita menyiapkan orang yang menjadi orang yang luar biasa, yang seperti itu. Mas Santo pasti bisa. Terima kasih, Pak, dan saya siap untuk menjadi luar biasa.